dan dapat kami persilakan. Terima kasih Pak Bambang, dan terima kasih untuk saat yang mengundang saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Bambang? Terdengar, jelas Pak. Baik, terima kasih. Saya akan share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, yang dimaksud O2O adalah online to offline atau offline to online, ya. Saya pakai kata goto, ya, sebuah imajinasi, sebuah gereja yang offline to online, ya, karena kebanyakan gereja sekarang sudah mulai dengan offline. Jadi waktu saya berbicara goto itu adalah sebuah imajinasi, ya, sebuah gereja imajiner, ya. Dan saya ingin berbagi kalau ada sebuah gereja yang juga offline to online atau gereja goto ini, itu pelayanannya seperti apa saja. Saya akan mulai dengan ini dulu. Bapak Ibu dan rekan sekalian, China sudah lebih dulu mengalami COVID-19, dan dalam karakter Chinese character, crisis to Wei-Chi terdiri dari dua kata, yaitu threat dan opportunity. Ya, barangkali ini sebuah kebetulan, tapi message-nya menurut saya ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Krisis itu memberikan kita ancaman, jelas banyak ancamannya. Kita sekarang takut pergi keluar, ya. Kita sekarang juga sulit melakukan berbagai hal. Ekonomi juga terpuruk. Sama di China, ya. Dikatakan bahwa supply chain sangat terganggu, pabrik-pabrik banyak yang tutup, dan karena minimal interaction antara satu dengan lain, itu juga ekonomi terganggu. Tapi di balik itu semua, terjadi peluang-peluang baru di China. Bisnis-bisnis baru yang berkembang karena krisis ini. Ini bagian opportunity-nya. Salah satunya adalah O2O, online to offline commerce, ya. Kemudian the 5G, dan kemudian juga online education, ya. Jadi O2O itu ternyata juga bukan hanya di shopping atau di commerce, tapi juga di dalam edukasi. Message sederhana pada saat pembukaan ini saya ingin menyampaikan pada rekan sekalian. Satu kali COVID-19 akan berakhir. Biarlah suatu kali kita akan mengenang COVID-19, bukan sekedar dari ancaman-ancamannya yang membuat hidup kita sulit, tetapi melalui COVID-19 ini menemukan peluang-peluang baru, masuk dalam peluang itu dan memanfaatkannya. Salah satunya adalah O2O. Dan saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Saya akan mulai dari sisi bisnis, karena dimulai dengan bisnis. Ini bukan barang yang baru. Ya, 5-6 tahun lalu sudah ada mulai. Kalau Bapak Ibu senang membaca, cari jurnal tentang O2O, itu di China kajian-kajiannya banyak, karena berkembang pesat di China. Sering dikatakan ini sebuah bisnis model yang berkembang di China. Nah, sekarang pemain-pemain besar, ya, seperti Alibaba di China tentunya, dan di negara-negara lain, Amazon di Amerika, juga di India, pemain-pemain besar juga sudah menggunakan O2O ini. Yang tadinya Alibaba hanya online, dia buka toko. Yang offline, nanti saya akan menceritakan tokonya, ya. Amazon juga begitu. Nah, kemudian sekarang katanya altogether 25 brand besar dunia sudah masuk dalam O2O. Pada kali pertama O2O diperkenalkan, para investor ini sempat berpikir, apa ini model bisnis yang akan menguntungkan? Masih ada keraguan. Namun, COVID-19 itu menjadi angin buritan, angin yang mendorong dari belakang, dan ini tiba-tiba melejit dan dianggap menjadi salah satu kunci solusi yang ada di China pada saat ini. Ketika toko-toko dan rumah makan yang hanya punya store-nya dalam bentuk offline, punya kesulitan memasarkan produknya, maka online menjadi solusinya. Nah, teman-teman, namun jangan dianggap offline dan online itu dua kanal yang jalan sama-sama. O2O itu intisarinya adalah sinergitas. Yang digital mendukung yang fisik, dan yang fisik mendukung yang digital. Atau dengan kata lain adalah sinergitas keduanya yang mampu memberikan pengalaman baru yang berguna bagi penggunanya. Jadi, ya Bapak Ibu, ya, jangan melihat ini dua hal yang dipertentangkan. Ini dua hal yang disinergikan, ya. Ini bukan dua hal kita offline atau kita online, ya. Tidak, kita ingin menemukan sinergitasnya, dan sudah ada buktinya, yaitu di China, ya. Nah, ini teman-teman, saya akan mulai dengan contoh bisnis, ya, di dalam bisnisnya bagaimana O2O itu diperlakukan. Ya, Anda bayangkan kalau Anda masuk dalam satu website-nya milik sebuah merek tertentu, atau Anda tiba-tiba menjadi follower IG-nya mereka, kan selalu didorong, kan dipromosikan, didorong untuk mampir ke toko. Itulah cara atau contoh online mendukung offline. Waktu Anda terkoneksi secara online, didorong untuk masuk ke offline.
Ya, terjadi sinergitas, bukan jalan sendiri-sendiri. Oke. Sekarang bagaimana? Kalau sudah offline, saya sudah di toko, sudah di dalam secara fisik. Online-nya berguna nggak? Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Anda bayangkan berada dalam mall, dan kemudian terkoneksi dengan website daripada mall itu. Ya, karena nama Anda sudah terdaftar, lalu siapa Anda sudah terdaftar, maka muncul panduan. Wah, ini yang datang Antonius nih, dia pria, umurnya 60. Wah, kalau begitu yang ditawarkan adalah produk ini, dan bukan produk perempuan seperti itu yang ditawarkan. Tiba-tiba waktu saya berada di dalam mall itu menjadi efektif. Saya dipandu oleh yang online untuk menyelusuri yang offline di tempat-tempat yang paling cocok dengan saya. Terjadi sinergi offline dengan online. Sekarang kalau di skala yang lebih kecil dalam sebuah toko itu apa? Ini adalah gambar di sebuah supermarket miliknya Alibaba yang namanya Hema. Dia di Shanghai dan di beberapa kota yang lain. Nah, dia berada di tempat-tempat yang cukup padat konsentrasinya. Teman-teman, kalau kita ke sana ya, kita gunakan HP tuh. Jadi misalnya nih ada kepiting ya, ada QR code. Waktu kita masuk ya, lewat QR code itu, kita akan tahu kepiting ini ditangkapnya kapan. Ya, apakah petaninya punya izin nggak, atau nelayannya punya izin nggak untuk mendapatkan ini, dan lain-lain. Punya informasi tambahan dengan menggunakan yang online, padahal sudah ada di offline. Nanti bayarnya pun ya tentu pakai online lagi. Nah, rekan sekalian, saya mau baca kajiannya ini. Ketika offline ini digabungkan dengan online, sales daripada toko ini kira-kira 3 kali atau 4 kali lebih besar daripada yang konvensional. Dan separuh daripada pembeliannya datang dari mana? Dari mobile. Artinya apa? Yang belanja, mereka yang berada di sekitar toko ini, tapi belanjanya lewat mobile. Ya, toko ini ada delivery service. Jadi rupanya ada orang yang segan masuk ke toko ya, yang ngantri dan lain-lain, beli sekitarnya. Salesnya 3-4 kali lebih besar daripada yang konvensional. Ya, karena orang juga bisa belanja tanpa harus datang ke tempat ini. Ya, itu contoh kekuatan. Ketika online bersama-sama dengan offline itu bersinergi menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, sekarang kita melihat ke gereja. Apakah teknologi akan dapat membuat tugas marturia, koinonia, dan diakonia menjadi lebih efektif? Saya akan coba memberikan beberapa contoh imajiner semuanya, teman-teman sekalian. Oke. Jadi barangkali inilah yang namanya ya goto itu ya, gereja yang menggabungkan online dengan offline. Dan waktu kita mengingat offline, teman-teman, jangan hanya melihat gedung gereja. Kita bertemu secara offline bisa di tempat-tempat lain, tapi bertemunya face to face. Ya, kalau online semuanya lewat device kita, lewat mobile device. Nah, apakah dengan adanya yang online, yang offline masih terpenting? Masih penting, teman-teman. Online tidak bisa mewakili 100% yang ada di offline. Ya, physical presence itu direct dan ada total experience. Kalau kita nonton TV ya, kita suara kita dengar, mata kita lihat, ya bisa lihat sesuatu, tapi kita nggak bisa meraba loh teman-teman. Ya. Kalau yang di sananya ya di TV itu ada makanan enak ya sedang dipertunjukkan dalam kondisi master chef, kita hanya melihat bahwa itu enak, tapi kita tidak bisa mencium bahwa itu enak atau tidak. Sehingga saya ingin mengatakan, ketika kita bertemu secara fisik, maka terjadi total experience. Experience-nya luar biasa sekali ya. Karena semua panca inderanya terlibat dalam total experience. Dan kita bisa mendapatkan direct response. Physical experience offline masih penting. Ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh yang online. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ini kalau kita bisa gabungkan. Ya. Oke, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan juga kenapa online atau mewujudkan digital presence itu dari gereja itu penting ya. Nah, itu apa saja? Pertama, digital presence yang online itu membuat gereja bisa berada di mana saja ya. Waktu saya ikut kebaktian minggu secara live streaming, seakan-akan gereja dibawa ke rumah saya. Menjangkau siapa saja dan kapan saja. Ya, yang tadinya mungkin malu-malu datang ke gereja atau tidak bisa, sekarang terjangkau karena live streaming itu. Dan kapan saja, yang ketinggalan karena sakit dan lain bisa lihat lagi. Bisa berada di mana saja, menjangkau siapa-siapa saja dan kapan saja. Coba bayangkan kalau gereja kita hanya dilimitasi dengan physical presence. Nah, saya buat dot itu, teman-teman ya.
physical presence di gereja. Dalam seminggu berapa jam sih kita berada di gereja? Bandingkan dalam seminggu berapa jam kita pegang handphone. Ya, secara fisik kita berada di gereja, dibandingkan berapa jam kita pegang handphone, maka itu menjadi kecil. Ya. Padahal kalau gereja bisa hadir di dalam handphone kita, di dalam mobile device kita, maka seakan-akan gereja selalu bersama-sama dengan kita. Ya, 24 jam, 7 hari seminggu. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Melalui ICT, ya, melalui digital presence, ya, kita dapat menyimpan data yang tidak terbatas. Teman-teman, kalau gereja punya sebuah perpustakaan, ruangannya berapa sih? Ya. Bisa nggak 1 juta buku? Rasanya nggak bisa ya. Ya. Besar sekali 1 juta buku. Mungkin 20.000 buku sudah lumayan. Tapi kalau ditaruhnya dalam cloud storage, wah luar biasa. Hampir tidak terbatas koleksinya. Ya, sehingga saya ingin menyatakan digital storage dapat menyimpan data yang tak terbatas, ya, quote unquote. Itu yang kedua, ya, kalau kita menggunakan yang online. Yang ketiga, tentu yang online, tentu computing ini ya, bisa mengeksekusi instruksi secara otomatis. Itu namanya programming. Hasilnya berbagai hal kita bisa nikmati karena adanya programming itu, hasil daripada programming. Contoh, kemampuan memfasilitasi komunikasi secara sinkronos dan asinkronos sekaligus mendokumentasinya. Oke, saya jelaskan tentang sinkronos dan asinkronos. Ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai di dalam online learning. Sinkronos, kalau orang berkomunikasi di waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda-beda. Ini contoh kita sekarang. Ya, kita sedang berkomunikasi secara sinkronos melalui teknologi. Kita berada di tempat yang berbeda, tapi waktunya sama. Mendengarkan dan berdiskusi tentang ini. Kalau asinkronos, tempatnya berbeda dan waktunya berbeda. Sebagai contoh, setelah ini berakhir, misalnya hasil daripada perbincangan kita ini dimasukkan, di-upload ke YouTube, maka ada pihak lain yang bisa menikmati ini, tapi asinkronos, di dalam waktu yang berbeda. Nah, rekan sekalian, keunggulan teknologi bukan sadar memfasilitasi itu, tapi mendokumentasinya. Dokumentasinya ada. Jadi kalau teman-teman membuat persekutuan doa, ya, yang sinkronos, ya, contohnya begini, ya, di tempatnya berbeda-beda, lalu di WA group kita doa sama-sama, doanya diketik sama-sama saling gantian. Nah itu sinkronos, ya. Tapi kalau asinkronos bagaimana? Satu orang berdoa, ya, masukkan, ya. Yang lain mungkin 1 jam, doanya dimasukkan, ya. Lalu yang pertama baca, doa temannya dibaca, lalu bilang amin, dan lain-lain. Itu persekutuan doa yang asinkronos. Teknologi memungkinkan itu. Secara fisik kan tidak mungkin, ya, sulit sekali, ya, harus berkumpul dulu di satu tempat. Tetapi teknologi memungkinkan ini terjadi. Berikutnya, teknologi memungkinkan sebuah komunikasi dan interaksi yang dinamis, ya, dan kreatif. Ya, teman-teman, saya permulaan masuk dalam misalnya kita presentasi PPT, ya, itu yang jadi standar sekarang ada yang lebih dinamis, teman-teman, ya, seperti Mentimeter, Prezi, dan lain-lain. Yang bisa menciptakan interaktif, yang bisa melakukan polling dan lain-lain, voting dan lain-lain seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah sesuatu yang kita bisa lakukan melalui teknologi, sehingga ya terjadi engagement dengan peserta yang ikut mendengarkan ini. Nah, hal yang lain, teknologi memfasilitasi pendidikan dan pelatihan secara otomatis, masif sekaligus fleksibel. Teman-teman, online learning itu berkembang di Amerika Serikat, ya. Perkembangan mereka yang ikut online learning kira-kira 17% setahun. Sedangkan yang daftar perguruan tinggi yang secara konvensional, yang offline itu turun kira-kira 3%. Ya, teknologi memungkinkan itu. Orang bisa belajar dari mana saja. Dan bisa belajarnya jumlahnya banyak sekaligus. Fleksibilitas yang ditawarkan. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya digital presence itu. Nah, berikutnya yang luar biasa daripada teknologi adalah cara pengambilan data dan melakukan data analitik, teman-teman. Ya, datanya, big data dikumpulkan, analitik akhirnya membantu kita mengambil decision yang lebih baik. Nanti saya akan berikan beberapa contoh di belakang. Nah, dan jangan lupa, kecenderungan kita berinteraksi dengan internet, itu dari tahun ke tahun, itu lihat yang merah, itu bertambah. Apalagi setelah di dalam COVID-19 ini. Teman-teman, di dalam COVID-19 ini, terjadi pendidikan yang luar biasa kepada penduduk seluruh dunia. Bagaimana caranya
belanja lewat teknologi, bagaimana cara belajar lewat teknologi. Kita sekarang sedang dipaksa oleh keadaan untuk mengadopsi dengan teknologi. Sehingga suatu kali kalau keadaan normal lagi, adopsi itu sudah nempel. Menurut hemat saya, gereja harus memanfaatkan itu. Karena sudah berbulan-bulan dan mungkin bisa lebih panjang, anggota jemaatnya sudah dilatih dan juga dipaksa untuk mengadopsikan diri dengan teknologi. Nah, sekarang saya akan sharing. Jadi kalau ada sebuah gereja yang ingin memanfaatkan O2O itu produknya apa saja. Saya sebut gerejanya gereja Goto aja teman-teman ya. Ya, saya mulai dengan pertama. Ya, ini gereja imajiner teman-teman. Pertama gereja Goto ini di dekat gerbangnya atau di dekat papan namanya itu ada QR code. Orang luar kalau hanya lihat papan nama, lihat apa sih? Lihat nama gerejanya, lihat brandnya dia, logonya dia, lihat jam kebaktiannya, ya, lihat alamatnya, lihat nomor teleponnya. That's it, sudah. Tapi kalau ada QR code, setiap orang yang barangkali sedang kebetulan berada di luar gereja, menunggu bus atau menunggu yang lain, menunggu teman, dia iseng lihat ini, dia klik ke QR code-nya, langsung terhubung ke dalam sebuah website. Dan website yang menceritakan tentang apa itu gereja dan apa fungsi gereja. Mungkin kesaksian. Orang-orang yang tadinya tidak tahu, bisa tahu dengan lebih gampang. Itu contoh, online digabungkan dengan offline. Dengan one simple thing, yaitu pakai QR code. Tiba-tiba orang dibawa masuk ke dalam informasi yang lebih besar daripada sekedar alamatnya di mana yang sudah tahu, atau teleponnya, atau jam kebaktiannya. Ada informasi lain yang bisa lebih banyak disampaikan. Yang kedua, gereja Goto ini punya library, ya, punya perpustakaan. Dibagi antara anggota sama non-anggota. Karena orang bisa berselancar, mungkin satu kali masuk ke website-nya dia, dan lihat, kok ada library. Dia masuk. Tapi karena dia non-anggota, dia masuknya ke helpdesk. Nah, untuk non-anggota, tentu buku-bukunya berbeda. Dia mungkin akan bisa berkenalan dengan Kristus, mulai buku-buku yang tersedia itu. Kenapa? Karena bukunya pun dalam bentuk e-book. Dan sudah terkurasi. Ya. Mana yang untuk tamu, mana yang untuk anggota. Ya, tamu-tamu yang mencari sectionnya ini. Ya, tamu-tamu yang ingin memperdalam mungkin sectionnya ini. Bukan hanya e-book, bisa video, bisa podcast dan lain-lain. Ya. Lalu perpustakaan ini bisa buka 24 jam. Kenapa? Ya, karena website bukanya 24 jam, 7 hari seminggu. Dan pelayanan bisa dilakukan, pemesanan buku bisa dilakukan secara online dan kemudian tentu ya delivery-nya bisa pakai apa saja. Dan kemudian bisa dilanjutkan dengan diskusi buku atau diskusi sebuah video yang bisa dilakukan di luar hari Minggu. Nah, teman-teman bayangkan tentang Goto ini yang punya O2O library. Bagaimana dampaknya yang bisa ditimbulkan karena menggabungkan yang offline dengan yang online. Sekarang saya membayangkan bagaimana gereja Goto ini melakukan kebaktian hari Minggu atau melakukan khotbah hari Minggu. Pertama begini, si pendetanya tentu sudah punya tema ya. Biasanya di gereja-gereja mainstream sudah terjadwal tuh temanya. Anggaplah pada hari Senin atau Selasa ya, tema itu dia sudah beritahu pada jemaat. Tentu anggota gereja Goto ini semua konektivitasnya terhadap internet dan juga alamat emailnya sudah ada. Sehingga pendeta ini bisa bertanya pada sebagian jemaat atau secara random ya tentang khotbahnya dia. Misalnya khotbahnya tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lalu diberikanlah pertanyaan pada jemaat. Kalau mendengar ya tema khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, apa yang muncul di pikiran Anda? Nah, sebagian itu akan masuk. Si pendeta bisa mulai merasakan, ini loh kebutuhan jemaatnya. Dan dia bisa mempersiapkan khotbahnya dengan lebih tajam. Dan kemudian waktu dia melakukan presentasi, dia melakukan presentasi yang kreatif dan interaktif, bukan sekedar modal PPT. Ya, misalnya menggunakan Mentimeter. Dengan Mentimeter bisa melakukan polling, voting, dan lain-lain. Sehingga dia bisa tahu yang jemaat pikirkan itu apa selama dia khotbah. Dan kemudian kesimpulannya dia buat dalam word cloud. Dia minta setiap jemaatnya mengatakan, kalau kalian semua mensimpulkan khotbah hari ini dengan satu kata apa yang paling kalian dapatkan? Ya, word cloud nanti akan memberitahu kepada pendetanya
apa saja yang menjadi intisari yang ditangkap oleh jemaatnya. Dan kemudian dia bisa lanjutkan dalam diskusi WA Group misalnya pada hari-hari selanjutnya dengan jemaatnya. Tiba-tiba impact daripada satu khotbah tidak hanya setengah jam atau 1 jam di gereja. Dia bisa mulai extend itu sebelum, ya, selama, dan sesudah. Itulah ketika offline dan online dijadikan satu. Nah, ini contoh teman-teman ya, ini contoh word cloud ya. Kalau setiap jemaat, setiap orang misalnya ditanya, kata apa yang paling sering Anda katakan selama pandemik, nah itu misalnya munculnya kata tangan, N ya. Nah, jadi word cloud itu ya memungkinkan kata yang paling menonjol itu ketahuan langsung, karena hurufnya akan menjadi makin besar. Sehingga kalau ini digunakan dalam khotbah, si pendeta akan tahu kata apa yang paling menonjol untuk jemaatnya, ya, selama dia hasil daripada khotbahnya dia. Nah, ini teman-teman, ya, buat saya itu contoh engagement, dan itu berbeda dengan entertainment. Ya. Ini engagement, melibatkan, bukan mengentertain. Nah, sekarang saya membayangkan Goto ini bagaimana mengelola small group-nya. Kembali small group-nya bisa dikelola sedemikian rupa, sehingga tidak terkunci pada saat tatap muka saja yang mungkin 2 jam. Ya. Bisa dimulai dengan asinkronos, dilemparkan satu isu di hari biasa. Ya. Ini kalau isu ini gimana pendapat kalian? Ya kan di WA Group masing-masing bisa ngasih pendapat ya. Ya, setelah itu hari ketiga ya, yuk kita doa sama-sama ya secara sinkronos. Lewat apa? Lewat WA kah, lewat Line kah, sama-sama berdoa di jam tertentu tapi di tempat masing-masing. Kemudian pada saat meet up, pada saat ketemu, mungkin di hari Minggu atau di hari Sabtu, bayangkan bahwa mereka sudah dipersiapkan di hari-hari sebelumnya. Ya, sudah ada diskusi sebelumnya, sudah ada doa sebelumnya, dan pertemuan ini, yang meet up session-nya ini, yang pertemuan secara fisiknya menjadi lebih matang dan lebih siap. Ya, itu contoh bagaimana small group di gereja Goto, ya, di Goto itu. Sekarang bagaimana counseling? Ya, website itu memuat ya segala sesuatu isu-isu yang biasa muncul, sehingga FAQ-nya bisa ada. Setiap orang yang punya masalah, dia telusuri dulu di FAQ. Pernah nggak itu di solve sebelumnya? Kalau tidak ada, dia bisa mendaftar lewat online untuk mendapatkan e-counseling. Ya, counseling secara online. Kalau itu makin serius, dia tentu bisa face-to-face counseling dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau kita semua hanya mengandalkan face-to-face counseling, kadang-kadang jadwal nggak cocok. Setelah itu, suka ada halangan, bukan? Hujankah, macet, dan lain-lain, kadang-kadang terhambat. Bayangkan, kalau konseling itu dia kemas sedemikian rupa sehingga online dan offline yang menjembataninya, ya, menurut saya punya dampak akan lebih besar, ya. Itu dari contoh dari konseling. Sekarang bagaimana kalau persekutuan doa dan Bible study itu di Goto ya? Ya tentu ya, yang namanya tadi saya contoh fellowship itu bisa sinkronos ataupun asinkronos kalau dilakukan secara elektronik. Tapi tentu juga tetap bisa merupakan kopi darat ya. Nah, Bible study ya dilakukan offline tapi live streaming. Artinya apa? Mereka yang tidak bisa hadir di dalam Bible study atau penelan Alkitab secara fisik bisa tetap ikut secara live streaming dan juga bisa bertanya, memungkinkan dengan teknologi. Dan hari Minggu ya untuk mereka yang tadinya fellowship-nya secara elektronik atau secara online bisa melakukan kopi darat di hari Minggu. Ya, itu dari sisi prayer fellowship ataupun Bible study. Nah, teman-teman, hari Minggu mungkin wajahnya akan berbeda ya di gereja Goto ini ya. Karena total experience itu dirayakan. Ya. Setelah kebaktian tidak masing-masing bubar, tapi ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ya, tadi saya sudah mulai di sebelumnya ada kopi darat. Sehingga setelah kebaktian ada tempat-tempat untuk orang duduk atau makan sama-sama. Karena pada saat orang duduk ya makan sama-sama, suasana lebih relax, relationship lebih terbangun, supporting each other lebih terasa satu sama lain. Dan teman-teman, ini sesuatu yang menurut saya apabila dilakukan oleh hamba Tuhan, sesuatu yang akan mengesankan sekali. Saya ingin ceritakan pengalaman pribadi saya waktu saya dengan istri saya, kami pernah tinggal di Inggris tahun 95-96, waktu saya kuliah di sana. Kami bergereja di sebuah gereja Anglikan yang pendetanya adalah John Stott. Ya. John Stott itu satu orang pendeta besar yang pada masa hidupnya namanya pernah masuk dalam 100 orang yang memberikan pengaruh kepada dunia yang dipilih oleh Time. Ya. Nah, waktu kami di sana, John Stott sudah umur 75. Sudah jadi orang terkenal. Siapa saya pada saat itu? Hanya just a student ya pada saat itu. Suatu kali saya ikut sebuah course-nya John Stott. John Stott ini
sangat menarik sekali orangnya. Orangnya rendah hati. Rupanya dia melihat orang-orang yang hadir di dalam semacam kursusnya dia. Dia menemukan mungkin wajah saya pertama udah wajah Asia, kedua, wah ini orang ini kok kayaknya baru pertama kali ketemu. Dan orang besar ini tiba-tiba mendekati saya dan mengatakan, nanti jam makan siang kita makan berdua ya. Wah luar biasa sekali teman-teman. Itu pertemuan tatap muka yang menurut saya total experience. Dia makan bareng sama-sama saya, dan kemudian apa? Dia mendengarkan saya tanya. Pengalaman luar biasa. Jadi, yang fisikal itu penting, namun harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga menjadi total experience ya untuk orang-orang yang mengikutinya. Itu pengalaman pertama saya dengan John Stott. Pengalaman kedua seperti ini. Setelah ini, berapa bulan setelah ini, ya, suatu kali dia khotbah, ya di gereja Anglikan tuh nggak semua orang tuh jabat tangan dengan pendetanya. Hanya yang mau jabat tangan dia bisa datang ke pendetanya ya. Semua langsung bubar ya. Nah karena John Stott ya saya pengen salaman. Tiba-tiba lagi salaman dia undang lagi, mau nggak nanti siang minum teh dengan saya? Wah tentu mau sekali. Ini orang terkenal sekali. Nah teman-teman siangnya saya datang minum teh. Ternyata ada kira-kira 5 orang lain yang diundang oleh dia. Kebanyakan dari negara-negara lain. Ada yang dari Amerika Latin dan lain-lain. Teman-teman pada saat bertemu dengan John Stott, jangan lupa, John Stott itu orang besar ya, di Inggris namanya sangat dikenal sekali dan di dunia. Dia tidak banyak ngomong, dia hanya buka doa, lalu bertanya satu persatu, diminta memperkenalkan diri dan pergumulannya apa. Kemudian setelah itu, dia mendoakan kita satu persatu dan minum teh dan selesai. Teman-teman, ini sebuah total experience yang buat saya luar biasa sekali. Betul-betul pertemuan fisik itu sangat mengesankan. Sebuah kejadian yang terjadi kira-kira 25 tahun yang lalu, saya masih ingat sekarang. Ketika dia berbicara, ya, ketika kita duduk sama-sama dan lain-lain. Nah, teman-teman, ya, pertemuan fisik tetap penting. Bayangkan kalau pertemuan fisik itu dipersiapkan dulu secara online. Betul-betul total experience nanti akan dialami. Nah, sekarang saya membayangkan ya, visitasi ya, O2O yang visitasi. Gereja Goto itu melakukan apa? Dia mendaftarkan semua anggotanya lewat HP. Dan menargetkan bahwa paling tidak setahun 2 kali setiap anggota jemaatnya itu dihubungi oleh hamba Tuhan. Lewat apa? Secara online. Ya. Atau ya dihubungi secara langsung lewat telepon. Untuk apa? Untuk didoakan. Ya. Dan setelah sekian banyak orang yang diajak ngomong, tentu ada beberapa yang perlu pendekatan pribadi. Nah, hari Minggu itulah bisa dijadikan kesempatan oleh hamba Tuhan untuk ngopi bareng atau makan siang bareng dengan beberapa orang tertentu. Ketika ya dia temukan ya peluang-peluang untuk masuk lebih jauh melalui apa? Visitasinya lewat online. Ya, visitasinya ya apakah dikunjunginya lewat WA, dikunjunginya lewat line atau lewat telepon dan lain-lain. Nah, itu contoh lagi ya bagaimana online dengan offline dikombinasikan. Kita sekarang biasa melakukan webinar, tapi suatu kali perlu masuk dalam web training. Kalau web training, apa bedanya sama webinar? Webinar biasanya sekali, ya selesai. Kalau web training itu berseri, dan anggotanya tentu lebih terbatas. Ya. Dan kemudian, ya ketika semuanya normal, kita tidak ada social distancing, setelah web training, terakhirnya kita ketemu sama-sama di gereja, sebagai finalnya daripada pelatihan itu. Namun sebelumnya sudah disiapkan lebih dulu lewat online. Sehingga pertemuan-pertemuan kita tidak semata di lokasi gereja yang kadang banyak orang punya kesulitan untuk datang ke sana. Ya, berbagai hal bisa terjadi, bisa hujan, bisa macet dan lain-lain. Tetapi secara online biasanya bebas macet. Ya, baik. Itu contoh daripada web training. Nah, sekarang gereja juga melakukan campaign atau promosi melalui media sosial. Ya. Nah, namun ya, dibuat sedemikian rupa supaya mengarahkan orang kembali kepada gereja. Memberikan inspirasi, tapi ujung-ujungnya mengundang untuk datang pada yang online. Ketika seseorang yang masih asing satu kali mendengarkan atau mendapatkan message ini dan tertarik untuk datang, dia klik, saya mau datang. Ya, saya guest mau datang. Ya, langsung bisa dibantu oleh teknologi. Navigasinya kemana? Ya, bisa ditanya, yuk di mana lokasinya nanti akan berangkat. Keluar nanti hari Minggu muncul navigasi ke sana, ke gereja. Dan karena dia sudah mendaftar seperti itu, teknologi bisa memberitahu pihak gereja, ada yang mau datang nih, namanya si ini. Nah, penyambutnya bisa ngasih message, saya akan menyambut Anda.
Coba Anda bayangkan sebagai tamu tiba-tiba datang ke gereja, sudah dikenali namanya, disambut ya, dan ditemani. Ya, itu dimungkinkan oleh teknologi. Berikutnya ministry. Nah, teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh ya tentang kemungkinan melakukan mentoring ya, kemungkinan melakukan pelayanan komunitas khusus ya, kemungkinan melakukan toko online ya, barang layak pakai dan fundraising ya. Saya akan mulai contoh ini. Teknologi memungkinkan kita untuk seakan-akan berada bersama-sama dengan begitu banyak orang. Ya, seakan-akan tidak ada batas lokasi lagi. Ya, beberapa gereja terdiri dari sinode yang gerejanya mungkin tersebar dari ujung Indonesia satu pada ujung Indonesia yang lain. Sangat memungkinkan dilakukan mentoring. Ya. Bayangkan kalau sekelompok mahasiswa yang berada di kota besar bisa mementor adik-adiknya berada di kota-kota lebih kecil atau di perbatasan dan lain-lain. Lewat teknologi memungkinkan. Tadinya hampir tidak mungkin kalau tanpa teknologi, mereka yang berada jauh dari Jakarta bisa dimentor oleh seseorang dari Jakarta. Ya. Dengan adanya teknologi ini, memungkinkan terjadinya mentoring ya, dari mereka-mereka yang sudah dianggap senior, mereka yang sudah dianggap ahli, untuk mementor yang lebih muda. Ya. Dan itu bisa lintas. Suatu kali bisa ketemu setahun sekali. Tapi pertemuan dan perjumpaan itu tidak terhambat lagi dalam 1 tahun sekali. Coba bayangkan kalau itu dikombinasikan. Ada online, setahun sekalinya offline. Ya. Batas-batas lokasi seakan-akan hilang dengan adanya teknologi. Sehingga interaksi satu sama lain itu memungkinkan dapat terjadi. Ya, itu mentoring. Ya. Anggaplah bayangkan mentoring satu sinode. Proses. Nah, sekarang gereja Goto ini juga punya misi. Ya, ada seorang hamba Tuhan ya punya misi untuk melayani orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Strateginya bagaimana? Dia mulai dengan buat webinar-webinar yang untuk publik free. Di antara yang ikut tentu ada yang ingin belajar. Ternyata misalnya anak berkebutuhan khusus itu tentu khusus cara melatih membacanya misalnya. Lalu dia selenggarakan web training. Tapi untuk web training harus mendaftar. Supaya ketahuan namanya siapa, alamatnya di mana, anaknya umur berapa, dan lain-lain. Lalu masuklah dalam web training. Sekarang nama-nama sudah jelas masuk. Setelah web training, tentu ada beberapa pengen ada pertemuan tatap muka. Muncul pertemuan tatap muka. Setelah pertemuan tatap muka, dia bisa mengembangkan support grupnya. Ya, support group sekelompok orang yang terus bertemu bersama-sama, saling support satu sama lain untuk membantu menolong anak berkebutuhan khusus ya, mungkin orang tuanya. Dan kemudian bisa dikembangkan lagi. Ya, untuk O2O-nya apa? Untuk persekutuan doa dan mungkin PA. Dan kemudian ada konselingnya. Coba teman-teman bayangkan ya, ketika yang online digabung dengan yang offline, tiba-tiba kita bisa melakukan visi yang lebih luas. Ya. Jangkauan misi tidak sekedar berada di satu lokasi tertentu, tapi jangkauan misi bisa mulai dari gereja sendiri, lalu masuk melalui online, dan itu bisa menjangkau berbagai macam masyarakat. Kata kuncinya, harus menciptakan sesuatu yang membuat orang-orang yang dituju itu datang ke sana, ya, untuk ikut. Ya. Nah, begitu acaranya dilakukan secara webinar dari berbagai tempat di seluruh dunia bisa ikut serta. Ini contoh teman-teman. Berikutnya, ya, gereja Goto ini juga punya pelatihan dan pelayanan. Ya, namanya apa? Toko barang layak pakai. Terinspirasi oleh apa? Ini ada Oxfam ya. Ya, saya dengan istri saya waktu kami tinggal di Inggris, kami sebagai mahasiswa suka datang ke toko ini. Toko ini menjual barang layak pakai. Jadi orang-orang yang punya barang-barang masih bagus, baju atau dan lain-lain ya. Tapi dia sudah pengen ganti, dia berikan ke toko Oxfam. Lalu Oxfamnya menjual kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, waktu kami tinggal di Inggris, saya waktu itu mahasiswa, ya, kami membutuhkan baju dingin. Kami dari Indonesia tidak mau bawa baju dingin. Tapi kami berpikir, buat apa ya beli baju dingin yang baru? Nanti di Indonesia nggak kepake. Kami datang ke toko Oxfam ini, ya, beli bajunya, bekas orang lain, nggak apa-apa, sudah bersih di sana. Waktu kami pulang ke Indonesia, bajunya kami sumbangkan lagi ke Oxfam. Nah, coba teman-teman bayangkan di anggota gereja kita, berapa banyak barang layak pakai yang ada di tempat kita. Ya, pakaian, buku, bekas buku anak, dan lain-lain. Mungkin sepeda, bekas sepeda anak, dan lain-lain. Bayangkan kalau itu dikumpulkan jadi toko online. Ya, bisa membantu orang lain membutuhkan. Bisa membantu anak-anak muda ya yang mungkin kita rekrut untuk mengelola ini, latihan bisnis. Ya. Uangnya bisa dipakai apa? Bisa dipakai untuk beasiswa pendidikan. Tentu barang-barangnya harus terkurasi. Ya. Bentuk tokonya, ya, di gereja ada fisiknya lah, stoknya, displaynya. Tapi sebagian besar itu ya,
ada masih tweet dulu di tempat jemaat masing-masing. Ya. Namun semua barang itu secara online ada, sehingga orang bisa mencari ya barangnya mau yang mana. Nanti tinggal diatur. Ya. Nah ini contoh teman-teman juga bagaimana online dan offline ya itu digabungkan, menghasilkan sebuah misi yang bisa menolong orang lain dan bekerja 7 hari seminggu 24 jam. Ya, itu contoh ya untuk misinya. Nah sekarang teman-teman ya saya ingin coba ya sedikit menyimpulkan ya. Saya akan mulai dulu dengan pandangan saya tentang O2O di dalam bisnis. Khususnya kalau kita berbicara tentang e-commerce. Menurut saya ada 3 level. Level pertama itu minimum integration. Ya, jadi offline dan online itu minimum integrasi ya. Tujuannya apa? Hanya maintain the present customer. Misalnya nih, sudah punya toko atau punya restoran. Sekarang kan gara-gara COVID ini kan jadi susah jualan. Nggak bisa makan di dalam. Bagaimana maintainnya? Oh, saya harus buka yang online-nya. Ya, jadi online itu tujuannya apa? Supaya pelanggan saya tidak kabur. Hanya sederhana. Tapi dengan cara online data yang didapat, Pak, sekarang punya customer database. Sulit sekali buka online kalau tidak punya customer database. Kita hanya punya pajangan aja di website. Tapi kalau yang punya database bisa dia menawarkan kepada pelanggan-pelanggannya. Ya. Jadi ya cara pertama hanya berpikir minimum integration. Ya pokoknya solve the problem. Karena sekarang nggak bisa kebaktian, ya sekarang ada live streaming. Itu level pertama. Level kedua, memandang online dengan offline harus ada sinerginya. Paling tidak dalam bentuk apa? Menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Jadi melakukan promosi besar-besaran lewat online, membawa orang kepada offline. Tujuannya apa? Untuk create new customer. Oke. Nah, data digunakan untuk apa? Ya, selain dikumpulkan datanya dilakukan analitik untuk melakukan better service dan larger service ya. Tapi kita belum masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah to create a new and unique customer experience based on data. Data akan begitu banyak. Orang yang masuk kelompok ketiga berpikir bukan saja untuk memperluas, tetapi pengen create sesuatu yang baru, yang memberikan dampak lebih luas, yang didapat dari apa? Lewat data analitik. Nah, teman-teman, ya, apakah ini sesuatu yang mungkin di gereja? Mungkin saja. Coba bayangkan kalau face recognition sudah ada, ya. Coba bayangkan kalau semua orang yang datang ke gereja sudah terekam. Ya, di gereja kami sekarang kalau nggak masuk ke gereja, ngabsennya ya lewat layar sentuh ya, itu namanya masuk ke. Jadi gereja kami sudah tahu sebenarnya saya ini dalam setahun datang berapa kali ya. Nah, coba bayangkan ya, kalau satu kali analitiknya sudah bekerja dengan baik, bisa memberitahu ada orang yang rutin sudah 5 tahun berturut-turut selalu datang. Tahun ini kok dia hanya 20 kali datang. Mungkin dia sakit, mungkin dia apa. Kalau anggota jemaat ribuan sukar menemukan orang ini mungkin sakit atau tidak. Tapi sistem bisa memberitahu, orang ini hanya datang 20 kali. Pendeta mungkin bisa telepon tanya, apa yang terjadi? Mungkin dia sakit. Ya. Nah itulah teman-teman bagaimana data bisa membantu pelayanan kita. Nanti kalau ada face recognition ya saya berpikir ya si sistem ini bisa memberitahu, kok orang ini datang 4 kali ke gereja mukanya murung terus. Ya, sudah memberitahu pada konselornya kita, sudah bisa mendekati apa yang bisa saya bantu sebelum orang itu sendiri betul-betul terpuruk untuk itu. Nah itu contoh-contoh bagaimana offline dan online saling mendukung. Sehingga untuk gereja saya ingin mengatakan begini dalam sisi O2O. Level pertama, teknologi hanya sebagai sebuah strategi menghadapi pandemi. Level kedua, teknologi sebagai sebuah strategi penjangkauan dan pengayaan. Level ketiga, teknologi sebagai sebuah strategi inovasi untuk menghasilkan dampak pelayanan yang lebih besar. Ya, saya berharap gereja dapat mempertimbangkan ini. Saya beberapa hari yang lalu mendengarkan webinar dari Pendeta Yoas Adi Seputra dari GKI Pondok Indah, dan dia mengatakan, dari sejarah setiap 500 tahun terjadi sesuatu yang besar untuk gereja. Dan dia merasa pandemik ini akan menghasilkan sesuatu. Saya berharap kita sebagai gereja tidak sekedar melihat bagaimana pandemik ini sedang berjalan dan berakhir, tetapi melakukan sesuatu, bukan sekedar menciptakan a new normal, tapi menciptakan a better normal untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, nah ini teman-teman saya mengutip kalimat Timothy Gibson, dia seorang pendeta Anglikan di Inggris, tapi dia juga seorang pengajar dalam bidang media di salah satu universitas di Inggris. Dia bilang bahwa teknologi ini adalah a profound opportunity to reach a new people and build relationship with others.
Ya, dia juga mengatakan, "It just goes to show technology can be a means of extending the church worshiping life into the world." Membantu ya. Gereja bisa hadir dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Karena jemaatnya bisa dijangkau walaupun dia tidak berada dalam fisik dalam gereja. Melalui apa? Melalui handphone yang dia pegang hampir sepanjang hari. It is something to be embraced for the good of the kingdom. Ya, sesuatu yang perlu kita ambil untuk kerajaan Tuhan. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang, ini bagian dari saya. Sekarang mungkin tiba pada tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.